Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa akhwat harus ditanya sehingga suara akhwat tersebut didengar oleh ikhwan-ikhwan yang ikut kajian? Bukankah suara akhwat juga bisa menggoyahkan iman laki-laki? Apakah tidak ada cara lain untuk menguji materinya kepada akhwat? Jazakallah khair Ustadz. Semoga Allah semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan jamaah lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kita bertanya kepada akhwat? Karena Nabi juga bertanya kepada akhwat. Banyak sekali hadis Nabi. Apa kata Nabi kepada seorang wanita yang ingin khulu? Ataruddina hadiqata? Mau nggak kamu kembalikan maharnya sebuah kebun? Iya ya Rasulullah. Lalu dipisahkan sama Nabi. Itu kan nanya. Itu komunikasi langsung. Hadis Bukhari, Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim menanyakan hal sensitif, itu di depan jamaah laki-laki. Di depan jamaah laki-laki, dan biasa saja. Jadi kenapa kita bertanya? Karena Nabi juga bertanya kepada akhwat. Lalu bukankah suara akhwat bisa menggoyahkan? Bisa, tetapi nggak semua jenis suara menggoyahkan. Makanya Allah nggak suruh wanita diam. Yang Allah suruh apa? Surat Al-Ahzab ayat 32. Apa yang Allah suruh? Fala takhda'na bil qaul. Jangan dilirihkan suaranya. Berarti wanita boleh bicara tidak? Boleh, asal jangan dilirihkan. Jangan seperti orang yang belum makan 3 hari. Jadi kalau mau jawab yang tegas. Allah ta'ala bisawab. Tapi kalau ada yang bisa kasih masukan pakai cara lain, kita bisa pertimbangkan. Tidak dunia ilmu itu terbuka. Ilmu itu terbuka. Metro mini, ada banyak modal. Tapi secara umum juga di Indonesia itu transportasinya umum jelek. Di Amerika Serikat lebih jelek lagi guys, lebih hancur lagi transportasinya. Nah lu tanya juga, kenapa? Karena kemarin gue lihat banyak orang itu komplain sama Benny. Kok Benny suruh orang beli kendaraan listrik, beli mobil listrik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua melarang anak untuk kajian dan nggak ridho, bagaimana Ustadz? Apa anak harus nurut aja? Ortu ana melarang, dan terutama bapak ana bilang nggak ridho kalau ana datang kajian karena dengar dari ustadz dan tetangga di rumah tentang kajian yang ada di Blok M ini baik dan bagus, tapi nggak cocok diterapin di dalam rumah tangga. Dan ana sempat membantah apa yang disampaikan ortu karena cuman kata fulan dan fulan dan fulan. Dan ana sempat mau memberi tahu dalil dari catatan yang ada di buku ana, dari kajian yang diikuti atau dari artikel yang berasal dari website Islami yang insya Allah sahih, tapi orang tua nggak mau dengar. Ana menyesali bertahan yang ana lontarkan tidak dengan lemah lembut, dan ana berusaha untuk memperbaiki akhlak dan adab ana. Tolong nasihat dan sarannya Ustadz. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang nggak cocok diterapin di rumah tangga yang mana ya? Kayaknya cocok-cocok semua. Iya. Tapi ada clue di sini dari beliau. Ana menyesali. Bantahan yang ana lontarkan tidak dengan lemah lembut. Nah ini mungkin. Jadi kita terbawa. Akhirnya kita tidak hikmah. Dan sikap kita itu dijadikan dalih oleh orang tua dan keluarga terhadap kajian kita gitu loh. Jadi antum ini adalah duta dakwah sebenarnya di keluarga masing-masing. Kalau antum lost control, itu semuanya kena tuh hadirin, semuanya kena. Makanya jangan sampai antum harus jaga. Kan sudah kita bilang, nasihatnya adalah yang pertama banyak doa. Ini penting. Doain orang tua, doain keluarga, semoga dapat hidayah. Kadang-kadang kita semangat membantah tapi lupa doa. Padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum. Bukankah
ibunya Abu Hurairah dapat hidayah karena apa? Doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa. Yang kedua, rubah sikap dan attitude. Jadi harus lebih baik, lemah lembut. Dan yang ketiga, harus lebih royal karena konsep mu'alaf royal. Jadi suka ngasih di keluarga. Kan kita udah bilang pulang kajian itu jangan tangan kosong gitu. Bawa martabak. Iya. Martabak manis. Bawa martabak telur. Terus telurnya yang 3, jangan 1. 3 telurnya. Jadi orang tua juga mikir bagus nih kajian nih. Orang tiap kajian bawa telur 3 kan gitu. Jadi itu terus beli apa lagi? Orang tua antum suka apa dibeliin tuh. Orang tua antum suka kerak telur, beliin kerak telur gitu. Jadi bagus gitu. Kan ada kerak telur di Blok M. Kalau nggak ada ke Kemayoran. Walaupun rumah di Tangerang, terharu loh. Emangnya di Blok M ada kerak telur? Nggak ada. Jadi habis dari Blok M ke Kemayoran aku baru pulang tuh. Oh, kira-kira dilarang ngaji lagi nggak? Oh, lampu hijau hadirin ngaji terus. Jadi ya begitulah. Jangan galak-galak gitu hadirin. Makanya kan konsep mu'alaf itu penting kita terapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dan coba nanti yang bertanya ini bisa ketemu kami ba'da kajian ini ya. Jadi yang bertanya tolong nanti pada kajian bisa bertemu. Karena begitu rumah lu jauh, apa yang terjadi di Indonesia? Lu aja punya kendaraan pribadi, lu aja punya mobil, lu aja punya mobil. Gak efisien lu naik kendaraan umum. Ya simpel lah. Lu contoh rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak ketika datang ke kajian lebih senang datang sendirian. Karena ketika anak datang bersama teman, terkadang kurang fokus karena diajak ngobrol, bercanda dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah hati anak bermasalah Ustadz? Jazakallahu khairan. Jawabannya tidak, jika memang kondisinya demikian. Dan memang ini PR buat kita nih. Sekali lagi, kalau kita ngobrol di kajian yang bermasalah kita, bayangkan ya, kita sebelum-sebelumnya sudah belajar Al-Hujurat ayat 2. Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau suara kita angkat, sedangkan ada hadis Nabi, ada sunnah Nabi, itu amalan hancur dan kalian tidak merasakannya. Dan hari ini kita belajar surat Al-Mulk ayat 10. Jadi ini kan harus jadi ibrah hadirin. Artinya bukan hanya tidak adab ketika kita berbicara, ngobrol, apalagi mengganggu. Makanya saya ingin tanya, kalau tetangga antum non muslim jogging, boleh nggak antum ganggu dia? Tetangga non muslim jogging, boleh nggak antum ganggu? Susah pertanyaannya. Perlu hadiah? Enggak kan? Boleh apa enggak? Sekarang ini saudara antum di masjid ngaji, kira-kira boleh diganggu nggak? Dan ini kesalahan kecil atau kesalahan fatal di masjid loh, di masjid. Ini jogging tempat umum, ini rumah Allah. Ini fatal. Bukan efeknya bukan ke kita, yang bicara itu efeknya. Makanya jangan sampai kita ganggu orang. Jangan sampai lisan kita ganggu orang. Jangan sampai keisengan kita ganggu orang. Jangan sampai anak kita ganggu orang. Fatal akibatnya. Ganggu orang jogging aja nggak boleh kok. Ini ganggu orang ibadah. Dan lebih fatalnya lagi hadirin sekalian, kalau tuh orang gagal fokus gara-gara kita, itu bukan hanya dia nggak ngerti, tapi lebih fatal lagi salah paham. Ketika sang ustadz bilang tidak boleh, pas dikata tidak, kita ngobrol, dia nggak dengar, akhirnya pulang ke rumah fatwanya apa? Boleh tuh, masya Allah, boleh kok kata tuh ustadz. Tuh dosanya siapa yang nanggung? Itu yang ganggu yang nanggung.
Setiap dia melakukan itu tuh yang ganggu, yang nanggung. Ini yang perlu kita camkan. Makanya para ulama salaf terdahulu kalau ada yang ketawa tanpa sebab, maksud tanpa sebab bukan kesurupan ya, jadi nggak ada kaitannya dengan materi. Apa kata mereka? Apa kata sebagian mereka? Tatlubul hadits wa tadhak. Anda ngaku belajar agama, belajar hadis, lalu ketawa di majelis. Gitu. Kajian libur 1 bulan, gitu. Tapi nggak bisa diterapin pada hari ini. Karena kalau diterapin, alhamdulillah, libur 1 bulan, senang tuh. Kalau dulu ulama galau, ya Allah 1 bulan libur, dirayu lagi tuh, ayo dong ngisi lagi syekh, gitu. Jadi ini bukan tentang kita, bukan tentang yang, ini tentang yang bicara di majelis. Ini tentang yang ngobrol. Ini yang tentang nggak fokus. Ini tentang yang iseng. Ini yang membuat orang terganggu. Bisa dengan lisan, bisa dengan keisengan kita mainin bolpen lah, cetak. Ini orang sebelah ganggu kan. Bisa bawa kuaci ke majelis, bisa bawa rujak, ngerujak kan ada hijab, ustadznya nggak tahu, rujak gitu loh, bawa kacang, atau mungkin anak kita ganggu orang, hati-hati deh, anak kita nggak akan berdosa di sisi Allah, orang tuanya yang kena, orang tua, anak kita kan ghairu mukallaf, tapi orang tuanya kena di rumah Allah. Anak antum berkunjung ke rumah orang, terus anak antum pecahin vas bunga tuh yang harganya 70 juta. Kira-kira yang ganti siapa? Ya antum. Masa anak antum suruh ganti? Antum suruh ganti, antum tanggung jawab tuh. Itu masalah duit masih gampang. Ini kalau Allah murka gimana? Kalau tuan rumah ini tersinggung, kira-kira hidup kita berkah apa enggak? Ini yang perlu kita camkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya sepulang kajian saya ditanya teman kos yang tidak datang kajian mengenai materinya. Apakah boleh saya menyampaikan poin-poin yang saya catat kepada teman saya? Jazakallahu wa iyyakum. Diperbolehkan tetapi tidak boleh di-share. Karena adabnya kalau mau share itu dicek dulu sama pemateri. Karena kan kita bisa salah catat, bisa salah tulis, dan alhamdulillah Allah mudahkan, misalnya kita upload di situs dan bisa dinonton lagi gitu loh. Jadi hendaknya itu juga digunakan sebagai cross check. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak ini masih suka bersifat ujub, berbangga diri. Anak berusaha untuk meninggalkan, tapi tetap sifat itu terus ada di dalam diri anak. Mohon nasihat dari Ustadz untuk anak yang selalu ujub. Ya, terima kasih. Yang pertama, mengaku diri punya penyakit seperti ini membutuhkan jiwa besar, hadirin. Dan ini menunjukkan ada harapan besar, ada peluang besar kita jadi orang yang lebih baik. Karena nggak mudah ngaku diri ujub. Sulit gitu loh, apalagi ujub gitu loh. Orang sombong kan nggak pernah ngaku sombong gitu loh. Nah, ada sebuah penjelasan dijelaskan oleh sebagian para ulama. Kata mereka, sombong itu dari ujub. Ujub itu dari kebodohan, maka obat dari itu semua ilmu dan terus belajar. Makanya harus terus belajar, karena salah satu fungsi belajar itu menjaga ketawaduan kita. Harus datang ke majelis, karena itu salah satu untuk menjaga dan mengkontrol kerendah hatian kita di saat ilmu kita terus bertambah. Itu poinnya, hadirin. Kenapa ulama mengatakan ujub itu dari kebodohan? Karena iya,
Sekali lagi, kalau kita punya ilmu, apa yang mau kita ujubkan dengan kondisi kita sekarang? Yesus seperti tadi lah. Kalau Ibnu Mas'ud dan Abu Darda yang ilmunya bak samudra itu masih semangat datengin orang di luar negeri, lalu siapa yang berani ujub karena semangatnya datang ke kajian pada hari ini? Kita nggak ada apa-apanya. Orang yang ujub karena khataman Qur'annya itu karena tidak tahu bagaimana prestasi ulama-ulama terdahulu. Jadi kayak katak dalam tempurung gitu loh. Karena nggak pernah ngeliat dunia luar, merasa paling jago, paling hebat, paling bertakwa. Piknik deh gitu loh, ngeliat tuh para ulama. Iya beneran, nggak ada apa-apanya. Mau jago apa? Apa yang bisa diujubkan kalau kita baca buku-buku para ulama? Nggak ada. Nggak ada yang kita bisa ujubkan. Mau dari manapun nggak ada. Sama sekali nggak ada. Mau ujub karena infak sedekah. Ada yang bisa seperti Umar bin Khattab setengah hartanya buat Allah dan Rasulnya. Anda berapa sih? Kita berapa? Mungkin kita pernah berinfak 2M, 3M. Tapi kan jangan lihat angkanya, lihat persentasenya. 3M dari berapa kekayaan Anda? Abu Bakar Allah dan Rasulnya 100% buat Allah dan Rasulnya. Terus kita mau ujub apa? Gak ada. Nah pertanyaannya kan lo harus tanya ya, kenapa Amerika mau ujub karena pernah ngasih orang motor atau mobil Nabi SAW di perang Hunain 100 onta ya. Onta mainannya gitu loh, bukan motor, onta gitu. 100 juga, bukan 1-2. Jadi apa yang mau diujubkan? Ujub dengan tahajud, baca dong tahajud Nabi SAW. Emang tahajud Anda satu malam berapa juz sih? Pernah 1 rakaat 1 Al-Baqarah? Kan nggak pernah. Nabi 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Terus mau ditaruh di mana nih muka kalau masih ujub juga? Kan karena kurang ngeliat buku-buku para ulama. Ujub ujub khataman Quran, baca dong Abdullah bin Amr bin As. Sebelumnya sehari khatam. Begitu Nabi sudah sampaikan hadis tentang 3 hari sekali khatam, maka 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kan nggak ada yang pantas kita ujubkan. Kita ini seperti katak dalam tempurung. Makanya kan kebodohan, karena nggak ngerti. Karena nggak paham. Kita tuh lebih cocok minder daripada ujub sebenarnya. Kalau minder itu diperbolehkan, karena nggak ada apa-apanya. Makanya antum pernah karena asik baca kecemplung ke got? Kan nggak pernah gitu. Nabrak karena balas WA sering gitu loh. Sering kejadian di Jakarta. Tapi kalau baca, mohon maaf ya Pak, saya nggak ngelihat. Emangnya kenapa? Lagi baca tafsir surat Al-Kahfi tadi. Ada begitu? Nggak ada kan. Yang ada balas WA gitu. Atau sambil nelfon. Terus yang begitu diujubkan apa maunya? Nggak ada. Kita belajar dan baca sirah para ulama dan bergaul dengan orang yang ilmunya di atas antum, ketakwaannya di atas antum, keikhlasannya di atas antum. Itu dekat-dekat sama mereka. Jadi main dengan ke level yang lebih tinggi. Gitu. Ya simple lah. Kalau misalnya antum pemain bola jago, ya ketemu lah gitu pemain Liga Inggris, Liga Spanyol, itu insya Allah nggak ujub tuh, insya Allah. Tapi kalau mainnya di Tarkam bisa ujub gitu loh. Kan gitu logikanya. Main, jadi lihat di atas langit itu ada langit. Karena di negara seperti Amerika Serikat ini, rumah dibangun horizontal. American Dream, ingat, wajib punya rumah
wajib punya halaman. Akibatnya rumah di sini gede-gede, halaman gede-gede. Ya kalau pertumbuhan penduduk cuma nambah 7 biji setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah. Amin wa iyyakum. Semoga kita semua. Bagaimana membedakan antara hati yang ria, ujub, sum'ah dengan waswas syaitan? Contoh kasus, ketika saya berangkat sholat dan di tengah jalan berpapasan dengan akhwat, meskipun saya sudah menundukkan pandangan, tapi di hati suka membayangkan akhwat tersebut menilai saya positif. Begitu juga bila di kantor ada rekan kerja yang minta bantuan, sering hati membayangkan demikian, membayangkan itu ya, nilai positif ya. Tapi saya berusaha untuk tidak menikmatinya. Hal tersebut rutin terjadi. Mohon nasihatnya Ustadz, karena saya khawatir takut amalan saya sia-sia. Jazakallah khair Ustadz. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Sekali lagi kekhawatiran ini lagi-lagi langkah awal menuju perbaikan, dan hal yang sangat positif sekali, karena banyak sekali di luar sana orang yang nggak mau mengakui masalah dan kekurangannya, merasa sempurna terus. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang diajarkan oleh para ulama tentang masalah ini dengan meyakini bahwa yang bermanfaat pujian dan penilaiannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak ada untungnya. Misalnya akhwat itu menilai kita positif, terus kenapa? Kan nggak penting. Tapi kalau Allah melihat kita positif, itu yang sangat penting. Jadi yang kita butuhkan itu muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dan itu real terjadi, cuman kita merasanya nggak tiap hari. Allah mengamati kita terus. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati, atau apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita benar-benar meresapi ayat ke-19 dari surat Ghafir di atas, itu kan kita nggak berani macam-macam sama Allah, karena Allah tahu tuh. Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Maka carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin ya, doalah, minta pensucian jiwa. Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'ti nafsi taqwa, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwa ini dan sucikanlah. Engkaulah yang terbaik mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penguasa jiwa dan hati. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, yang terakhir, amalkan ilmu yang sudah kita pelajari, atau yang sudah antum pelajari. Yang bikin hati kita sakit itu adalah pada saat kita belajar tapi nggak diamalin tuh ilmu. Kita belajar tapi nggak diamalin ilmu tersebut, maka akhirnya kita sakit. Kalau kita amalkan ilmu kita, insya Allah hati itu akan semakin bening. Walaupun butuh proses ya, walaupun butuh proses. Tapi itu poinnya. Itu yang membuat ahlul kitab hatinya itu keras.
8 pagi ya, gua harus berangkat dari rumah jam 5 pagi. Hatinya itu nggak bersih, padahal Kita dari Semanggi ya. mereka dapat wahyu. Now can you imagine? Padahal Ya, tambah banyak, iya. Rumahnya kemana? mereka Tambah ke pinggir, tambah ke pinggir. Akan digembleng langsung oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa hati mereka seperti itu? Karena mereka sering melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita suka melanggar, maka hati kita akan keras. Makanya itu kan yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 155. Allah mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qulihim qulubuna gulf. Itu karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman tentang mereka, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Gara-gara mereka suka melanggar perjanjian mereka dengan Allah, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Walaupun wahyu itu turun terus ke mereka, walaupun yang mendidik mereka langsung nabi, tapi bukannya jadi baik, jadi keras tuh hati. Kenapa? Fabima naqdihim mitsaqahum, karena suka melanggar, nggak diamalin, cuman dengar keluar. Itu tadi, nggak mendengar orang yang butuh tuh. Soalnya dengar salah. Tapi pada kajian ya gibah lagi, pada kajian ngomongin orang lagi, pada kajian jarang sholat lagi, pada kajian ngomong kasar lagi, pada kajian zalimin istri lagi, pada kajian ngelawan suami lagi, begitu tuh. Itu nggak bermanfaat ilmunya dan juga hanya bikin hati jadi keras. Tapi coba deh, kajian diamalin tanpa antum bingung jungkir balik mikirin hati antum, itu otomatis hati antum akan melunak, akan mudah untuk tidak ujub, akan mudah untuk tawadhu. Asal dapat ilmu diamalin. Itu poinnya. Makanya belajarnya pelan-pelan, karena semakin sekaligus maka PR-nya ngamalnya harus sekaligus juga. Makanya kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajarnya itu sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Aku qouli hadza wa astaghfiruka wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.